Dah, nggih. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Arika. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Nurul. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu sedang ada masalah, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya Bu Arika. Tidak apa-apa Bu. Monggo. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Arika berkenan mendengarkan? Dengan senang hati Bu Nurul. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini, Bu Arika. Beberapa hari yang lalu, ketika Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya itu mendapat teguran dari beliau, Bapak pengawas. Jadi, apa yang membuat Ibu itu mendapat keteguran dari Bapak pengawas, Bu? Saya mendapat teguran dari Bapak pengawas itu kaitannya dengan administrasi pembelajaran di kelas saya yang kurang lengkap, Bu. Kemudian, saya juga masih menggunakan administrasi tahun pelajaran kemarin, karena memang saya itu copy paste supaya menghemat waktu. Oh, begitu. Wah, administrasi Bu Nurul itu kurang lengkap dan masih menggunakan administrasi tahun pelajaran yang lalu. Lalu, apa yang menjadi penyebab Bu Nurul itu masih menggunakan administrasi tersebut, sih? Ada beberapa penyebabnya, Bu. Di antaranya, selain tugas pokok saya sebagai guru, saya ini juga diberikan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Belum lagi tugas-tugas diklat seperti PMM dan juga sekarang ini saya ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang tentunya masih banyak sekali tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Kemudian juga masih ada tugas lain seperti katanya kemarin kan bertepatan dengan adanya lomba MAPSI, Bu. Jadi saya kan ikut membantu membina anak-anak untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi saya ini merasa sulit membagi waktu dalam mengerjakan administrasi kelas. Oleh karena itu, saya masih menggunakan administrasi tahun pelajaran yang lalu. Karena menurut saya, dengan copy paste tahun sebelumnya itu akan lebih menghemat waktu. Oh, ya. Lalu, apa yang ingin Bu Nurul perbaiki dalam hal ini? Tentu saja saya ingin memperbaiki administrasi saya, Bu, dengan administrasi yang baru dan melengkapi semua administrasi kelas saya. Ini kan kaitannya sama tugas pokok saya sebagai guru. Jadi kan memang untuk administrasi kelas ini kan saya memang seharusnya lengkap, Bu. Hmm, Lalu, kalau begitu, solusi dan strategi apa yang akan Bu Nurul lakukan untuk memperbaikinya dengan segala tugas tambahan yang Ibu bebankan sekarang ini? Yang pertama, mungkin saya akan usul kepada kepala sekolah agar beberapa rekan guru yang lain dapat membantu saya dalam pengelolaan BOS. Jadi tidak semuanya saya yang handle, Bu. Karena ini kan untuk pengelolaan BOS itu kaitannya dengan aplikasi dan administrasi pelaporan yang selalu berubah. Kadang membuat saya itu kewalahan. Kemudian berikutnya, saya akan belajar mengelola waktu dan menggunakan skala prioritas untuk mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Jadi, tugas utama saya sebagai guru itu bisa terpenuhi. Salah satunya membuat administrasi kelas.
Saya juga akan mengunduh berbagai contoh perangkat pembelajaran yang ada di internet untuk mempermudah dalam pembuatan administrasi kelas saya. Lalu untuk hubungan sama, pembinaan lomba, ini saya juga akan, meminta kepala sekolah untuk membaginya. Kan hubungannya ini, di SD saya ini kebetulan kan tenaganya juga masih muda-muda dan banyak. Jadi ya saya meminta agar tugas tersebut dibagi rata, tidak hanya saya saja yang mengerjakan, Bu. Ya. Lalu bagaimana dengan penyelesaian se tadi kaitannya dengan teguran yang dari Bapak pengawas yang diberikan oleh Bu Nurul tadi? Ya, untuk yang pertama kali saya lakukan, yaitu ya saya akan meminta tolong melalui kepala sekolah untuk mewakili permintaan maaf saya, Bu. Kemudian pada Ya ya. kesempatan berikutnya, saya akan meminta maaf secara langsung kepada Bapak pengawas dengan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira hal itu akan Bu Nurul lakukan mulai kapan ya? Segera, Bu, dalam waktu dekat ini, agar masalah ini itu tidak berlarut-larut dan mengganggu pikiran saya. Saya juga akan segera menyelesaikan administrasi-administrasi yang kemarin terbengkalai, Bu. Jadi saya ini harus memprioritaskan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Ini kaitannya kan sama tugas pokok saya. Jadi memang seharusnya yang saya kerjakan terlebih dahulu ya yang tugas saya ini. Ya, bagus sekali Bu Nurul, saya setuju. Ya, saya sangat mendukung langkah-langkah dan tanggung jawab yang Bu Nurul ambil. Mudah-mudahan semua itu berjalan lancar ya Bu dan sesuai dengan harapannya. Untuk selanjutnya Bu, apa yang Bu Nurul rasakan setelah kita lakukan kucing ini Bu? Saya merasa pelaksanaan coaching sudah sesuai alur tirta, Bu. Adanya kolaborasi antara coach dan kunci, sehingga proses coaching menjadi nyaman dan kunci dapat leluasa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot dengan maksud menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri saya. Menciptakan suasana nyaman dalam proses coaching. Lah kemudian yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching ini yaitu yang pertama, ketika saya melakukan coaching, saya berusaha untuk selalu merespon dan melakukan timbal balik. Kemudian yang kedua, saya akan membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya harus selalu siap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan guna menggali segala kompetensi yang ada dalam diri guru. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu satu, lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memancing kekuatan dan kompetensi kunci untuk menggali dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kunci tersebut. Ya. Lalu perasaan Bu Nurul bagaimana? Apakah senang atau lega atau bagaimana Bu? Terus terang saya merasa senang, Bu, dan lega sekali karena saya dapat mengungkapkan masalah yang saya hadapi ini. Kemudian saya juga dapat sharing dengan Bu Arika dan dapat menggali kemampuan saya dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih sekali Bu Arika. Ya, sama-sama Bu Nurul. Saya juga sangat senang sekali bisa sharing-sharing dengan Bu Nurul, tahu apa permasalahan Bu Nurul. Apalagi dengar kalau Bu Nurul sudah merasa senang dan lega. Saya juga ikut merasakannya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu untuk hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, Bu. Iya, Saya tunggu obrolannya berikutnya. oke. Semoga ke depannya Bu Nurul lebih luar biasa lagi. Iya, terima kasih Bu. Monggo. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo bisa langsung dilanjut, Bu. Iya, jenengan dulu sih. Jenengan, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Arika. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Gimana Ya, kabarnya Bu Arika hari ini? alhamdulillah kabar baik, luar biasa, Bu. Tetap diberi kesehatan. Oke. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kemarin sepertinya Bu Arika WA ya, katanya mau ngobrol. Kalau boleh tahu mau ngobrol tentang apa ya, Bu? Iya, Bu. Kemarin maaf saya WA Bu Nurul. Begini, Bu. Sebelumnya saya juga maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Ya. Saya mau ngobrol tentang kondisi lingkungan sekolah saya yang banyak sekali sampah, terutama sampah gelas minuman yang selalu berserakan baik di halaman maupun di ruang kelas. Dan kondisi seperti itu membuat saya itu merasa sedih karena memang tidak enak dipandang, tidak sedap dipandang mata ya, Bu. Oh, begitu. Ya, Bu Arika tidak apa-apa. Memangnya di sekolahannya Bu Arika tidak ada tempat sampah? Kalau sampah pastinya ada, Bu Nur, semua. Namun, kesadaran anak itu untuk menjaga lingkungan sekolah kurang begitu diperhatikan. Padahal Bapak Ibu guru sudah sering sekali mengingatkan kepada anak-anak untuk membuang sampah di tempat sampah. Bahkan di setiap sudut-sudut kelas sampai diberikan tempat sampah agar anak itu. Ya, Bu. Ya, halo Bu Mudahnya Arika. membuat juga diberi. Gimana, Bu? Ya, Bu Arika. Kotor. Oh, seperti itu ceritanya. Oh iya, Bu Arika. Kalau kesadaran anak tentang menjaga lingkungan itu masih rendah, berarti Bu Arika memiliki masalah terkait kepedulian tentang kebersihan lingkungan, khususnya pada sampah gelas minuman plastik ya, Bu. Iya, Bu Hmm, Ro, betul oke. sekali. Kira-kira apa harapan Bu Arika setelah selesai percakapan sore ini? Kalau harapan saya adalah itu saya ingin sekali menumbuhkan kesadaran dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan pada anak-anak, serta mau mengubah sampah gelas minuman tersebut itu menjadi sebuah karya yang menarik. Dan bahkan karya tersebut itu memiliki nilai jual, sehingga anak tersebut itu dapat melatih dalam berwirausaha juga ya, Bu. Dan Hmm. semoga dengan cara yang seperti itu dapat mengurangi sampah gelas minuman plastik yang berserakan di halaman sekolah maupun di ruang kelas kalian. Wah, harapan yang sangat luar biasa sekali itu Bu Arika. Ya sudah Bu, berarti sampah itu akan berkurang kalau Ibu Arika sudah memanfaatkannya ke dalam sebuah keterampilan dan secara langsung dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak. Begitu ya Bu Arika? Iya, Bu Nurul, itu harapan saya. Saya ingin sekali harapan itu bisa terlaksana dan juga tercapai sesuai harapan saya itu, Bu. Bagus sekali Bu. Kemudian Bu, dari gambaran itu, apa rencana aksi yang akan Bu Arika wujudkan? Iya. Dari gambaran tersebut, sebelumnya saya akan melaksanakan aksi saya, yaitu dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya
untuk bersama-sama mendukung rencana aksi yang akan saya lakukan ini di lingkungan sekolah. Karena tanpa dukungan beliau-beliau, saya juga tidak akan bisa melaksanakan sendiri, Bu. Jadi, saya harus selalu berkolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan harapan yang ingin saya lakukan tersebut, Bu. Oh iya, Bu. Bagus sekali. Memang kan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kolaborasi, Bu, ya. Ya. Untuk, lalu itu kira-kira nanti skala prioritas rencana Bu Arika itu apa dan seperti apa? Ya, kebetulan Bu Nurul, sekarang saya kan mengajar di kelas 5 ya, Bu. Ya, nanti akan saya mulai dari anak-anak saya dulu, kelas 5, yang saya ajak untuk memilah dan juga memilih sampah plastik gelas minuman yang dapat dibuat untuk suatu kreativitas yang sangat menarik dengan cara saya membimbing, menuntun, serta mengarahkannya sehingga hasil yang akan mereka buat akan membuat mereka bangga juga. Kami akan membuatnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, terutama yang anak laki-laki ya, Bu, nanti akan saya suruh membuat tirai. Ya, kemudian anak yang perempuan akan saya arahkan untuk membuat sebuah bunga yang cantik. Ya, diharapkan misalnya tirai itu nanti bisa dipajangnya di dinding-dinding kelasnya. Kemudian kalau bunga-bunga yang akan dibuat oleh anak perempuan bisa dipajang di meja guru atau meja kelompoknya masing-masing. Jadi mereka itu pasti akan tahu ternyata sampah itu bisa dibuat kerajinan yang sedemikian rupa cantiknya sehingga tidak terlihat sampah lagi, tahu manfaatnya. Kemudian saya juga mengarahkan anak untuk tidak membuang sampah lagi, yang terutama plastik tadi ya Bu, yang gelas, untuk bisa dikumpulkan. Dan di setiap kelas pun saya ingin semuanya bisa seperti itu. Jadi kan bisa mengurangi Bu nanti sampah-sampah plastik yang ada di halaman maupun di kelas kelas yang lain juga gitu Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Luar biasa itu. Nah, lalu komitmen Bu Arika itu terhadap rencana aksi tersebut itu apa? Oke Bu Nurul ya. Kalau rencana aksi tersebut itu tentu membutuhkan waktu dan juga proses yang sangat lama ya Bu. Karena tidak bisa instan ya. Melalui anak kelas 5 itu tadi terlebih dahulu dan saya juga akan mengkampanyekan hasil karya atau memamerkan hasil karya anak-anak kepada kelas-kelas yang lain. Sehingga mereka akan penasaran dan juga ingin mencoba saya itu bisa ndak ya membuat seperti itu. Nah, mereka akan mencoba membuat karya yang lebih baik lagi. Kemudian berlomba-lomba itu mereka memilih dan memilah sampah-sampah tadi. Ya, Bu, terutama sampah gelas plastik. Mereka akan kumpulkan di setiap kelasnya masing-masing, kemudian mereka juga akan menyulapnya. Nah, akan menyulapnya menjadi sebuah karya yang ada nilai jualnya. Setelah mereka itu mencoba, mencoba, dan terus mencoba, mereka akan membuat hasil dengan yang lebih bagus lagi. Marah mereka itu malah lebih lebih apa ya Bu, kreatif lagi dengan melihat channel-channel YouTube yang sekarang ini sudah beredar ya Bu. Mereka Iya. itu mencari karya-karya baru. Nah, ternyata tidak hanya dibuat tirai atau bunga saja, bisa dibuat karya yang lain juga. Jadi, anak-anak yang kreatif ya bisa membuatnya dengan lebih bagus lagi, tidak sesuai dengan arahan guru, malahan mereka malah bisa ke arah yang apa ya Bu, lebih baik lagi dengan Iya. menunjukkan hasil karyanya kepada Bapak Ibu guru. Bu, kalau saya membuat hasil karya seperti ini bagaimana? Kita acungi jempol, kita bagus. Ternyata anak-anak itu malah berpikir mengubah sampah itu menjadi karya yang unggul ya. Iya. Sesuai dengan apa ya, ya harapan dia juga. Mereka ingin mengubah, "Ah, kelas sana bagus, saya harus bisa lebih bagus lagi." Mereka akan berlomba-lomba menghias kelasnya melalui sampah-sampah tadi, Bu. Oh iya, iya.
Bagus sekali, Ibu. Itu malah akan melatih jiwa anak untuk terus berinovasi ya. Wah, luar biasa sekali Bu Arika. Kira-kira siapa toh yang bisa membantu untuk selalu berkomitmen dalam rencana aksi tersebut? Iya, Bu. Di sini saya akan berkolaborasi terutama dengan wali murid, juga kepala sekolah, serta rekan sejawat dan juga anak-anak terutama karena mereka yang akan melakukan secara langsung ya. Karena mereka untuk itu kita itu melaksanakannya secara bersama-sama dalam menjaga komitmen tentang rencana aksi pengolahan sampah ini menjadi sebuah karya yang menarik seperti tirai dan juga tadi bunga. Ya, selain itu juga sesuai dengan hasil karya anak-anak, Bu. Tadi anak-anak berkarya sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan pikiran pola pikirannya. Mereka bisa berkembang lebih baik lagi untuk menciptakan karya-karya yang bagus lagi, Bu. Oh ya Bu Arika. Terus nanti bagaimana tindak lanjut Ibu dari coaching ini? Oke, Bu. Rencana saya setelah sesi coaching ini, tepatnya nanti, Bu, hari Sabtu, hari Sabtu besok ya, Bu, saya itu Mhm. akan memulai dengan izin Ibu Kepala Sekolah, saya akan dengan sepenuh hati membuat perencanaan ini yang benar-benar matang agar mampu mengatasi permasalahan saya ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga pelaksanaan rencana aksi ini didukung oleh semua pihak, Bu. Oh ya, baik Bu Arika. Lalu, bagaimana tindak lanjut atau refleksi dari coaching pada hari ini, Bu? Tindak lanjut dari kucing pada siang hari ini, Bu, saya itu setelah melalui coaching ini ya, Bu, saya itu merasa lebih lega. Lebih apa ya, Bu, senang. Ternyata dengan kucing ini, Bu Nurul, dengan memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya, ya, karena apa yang ada di benak saya itu bisa lebih sedikit, apa ya, Bu, plong, ada jalan keluar, oh ternyata seperti itu. Nah, Iya. lah, tadinya saya juga bagaimana ya, bagaimana seperti itu, Bu. Setelah kita sharing seperti ini, kita bahas satu permasalahan yang ada di benak saya, ya saya itu bisa mendapatkan sedikit jalan keluarnya, Bu. Terima kasih sekali ya Bu Nurul atas tukar pengalamannya. Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Arika. Ya, baik Bu Arika, tapi saya itu tidak sabar mendengar hasil dari rencana aksi akan Bu Arika lakukan nanti. Sukses selalu ya untuk melakukan aksi perubahan lingkungan sekolah Bu Arika untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Nurul. Saya juga tidak sabar akan melakukan itu, Bu. Ya, Iya, insya Allah besok Sabtu ya, Bu. Saya siap. akan hubungi Bu Nurul lagi apa yang sudah anak-anak lakukan dan karya apa yang sudah diciptakan anak-anak. Terima kasih ya, Bu. Sebelumnya semoga Bu Nurul diberi kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Arika. Ya, Bu. Ini masih kita rekam atau sudah ya? Sudah, Bu. Sudah aja ya.